Sejak dulu, laut selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Suara ombaknya terasa menenangkan, pemandangannya terlihat indah, dan di dalamnya tersimpan begitu banyak kehidupan. Banyak orang datang ke pantai untuk menikmati suasana, mencari ketenangan, atau sekedar melihat matahari terbenam. Tapi, sebenarnya, laut bukan hanya tentang keindahan yang kita lihat dari permukaan. Di dalamnya, laut menyimpan banyak manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Karena itulah, laut termasuk salah satu sumber daya alam yang perlu dijaga dan dilestarikan. Hai, aku Luna Jelita, mahasiswa PGSD Universitas Negeri Surabaya. Dan kali ini, aku akan bahas materi tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tanpa kita sadari, setiap hari manusia selalu menggunakan sumber daya alam dalam kehidupannya. Air yang kita minum berasal dari alam. Makanan yang kita makan juga berasal dari alam. Bahkan listrik, pakaian, kendaraan, dan rumah yang kita gunakan sehari-hari semuanya memanfaatkan sumber daya alam. Hal itu menunjukkan bahwa manusia sangat bergantung pada alam. Karena itulah, sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Jika alam rusak, maka kehidupan manusia juga akan ikut terdampak. Oleh sebab itu, manusia perlu menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan tidak berlebihan. Pada gambar ini dijelaskan bahwa sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa pulih kembali secara alami dalam waktu relatif singkat jika dikelola dengan baik. Contohnya tumbuhan, hewan, air, dan energi terbarukan. Pada bagian tumbuhan dijelaskan bahwa tumbuhan dapat tumbuh kembali melalui proses perkecambahan dan pertumbuhan. Contohnya yaitu pohon, padi, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya, hewan dapat berkembang biak sehingga jumlahnya dapat pulih jika habitatnya tetap terjaga. Contohnya sapi, ayam, ikan, dan rusa. Kemudian, air dapat terus tersedia melalui siklus air di alam seperti penguapan, kondensasi, dan hujan. Contohnya air sungai, air hujan, dan air danau. Selain itu, ada energi terbarukan yang berasal dari proses alam yang terus berlangsung dan tidak akan habis. Contohnya, energi matahari, energi angin, energi air, dan panas bumi. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk kembali. Pada bagian mineral dijelaskan bahwa mineral terbentuk secara alami di dalam bumi dan jumlahnya terbatas. Contohnya, emas, perak, tembaga, dan besi. Lalu, batuan terbentuk dari proses geologi yang sangat lama sehingga tidak dapat digantikan dalam waktu singkat. Contohnya batu kapur, granit, marmer, dan pasir. Selanjutnya, bahan bakar fosil terbentuk dari sisa makhluk hidup purba selama jutaan tahun di dalam bumi. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Terakhir, logam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat terbentuk kembali dalam waktu singkat. Contohnya aluminium, timah, nikel, dan uranium. Salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah laut. Laut memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi nelayan, laut menjadi tempat mencari penghasilan dan sumber mata pencaharian. Bagi masyarakat, laut menyediakan berbagai sumber makanan seperti ikan, udang, dan rumput laut. Selain itu, laut juga dimanfaatkan sebagai jalur transportasi dan perdagangan. Pantai dan laut juga menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi banyak orang karena suasananya yang indah dan menenangkan. Tidak hanya bermanfaat bagi manusia, laut juga menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup. Di dalam laut terdapat ikan, terumbu karang, tumbuhan laut, dan berbagai hewan lainnya. Karena memiliki banyak manfaat, laut perlu dijaga agar tetap bersih dan lestari. Manusia dan alam sebenarnya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Manusia membutuhkan alam untuk bertahan hidup. Sebaliknya, alam juga membutuhkan kepedulian manusia agar tetap terjaga. Jika manusia menjaga lingkungan dengan baik, maka alam akan terus memberikan manfaat bagi kehidupan. Namun, jika manusia mulai merusak lingkungan, maka dampaknya juga akan kembali dirasakan oleh manusia sendiri.
Karena itu, menjaga alam sebenarnya bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk kehidupan manusia di masa depan. Namun sayangnya, saat ini masih banyak manusia yang kurang peduli terhadap kebersihan laut dan pantai. Masih ada sampah yang dibuang sembarangan tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan. Mulai dari botol plastik, bungkus makanan, hingga kantong plastik sekali pakai. Awalnya mungkin terlihat sedikit, tetapi lama lemon sampah mulai menumpuk dan mencemari laut. Laut yang awalnya bersih perlahan mulai berubah. Sebagian sampah berasal dari pengunjung pantai yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Sebagian lainnya terbawa aliran sungai hingga akhirnya sampai ke laut. Akibatnya, pantai yang seharusnya indah menjadi tampak kotor dan tercemar. Sampah plastik juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Beberapa hewan laut bahkan bisa memakan plastik karena mengira itu makanan. Hal tersebut dapat menyebabkan hewan laut sakit, bahkan mati. Tidak hanya itu, sampah juga dapat merusak terumbu karang yang menjadi tempat hidup berbagai makhluk laut. Jika laut terus rusak, maka manusia juga akan ikut merasakan dampaknya. Hasil laut dapat berkurang dan keindahan alam perlahan mulai hilang. Meskipun masalah sampah di laut cukup serius, bukan berarti hal tersebut tidak bisa diatasi. Menjaga laut sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan sampah setelah berkunjung ke pantai. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai juga dapat membantu menjaga lingkungan tetap bersih. Selain itu, kita juga bisa ikut menjaga kebersihan sungai agar sampah tidak terbawa sampai ke laut. Kepedulian kecil yang dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Laut bukan tempat sampah. Alam sudah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Karena itu, sudah seharusnya kita ikut menjaga dan melestarikannya. Jika alam dijaga dengan baik, maka alam juga akan terus memberikan manfaat bagi kehidupan. Karena menjaga alam berarti juga menjaga kehidupan. Dan menjaga kehidupan berarti menjaga masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan videoku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.